Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Elbas, rekan setia, tentunya di ruang ekonomi. Dan untuk pertama kalinya nih, rekan Tri memandu atau menemani rekan setia semua di podcast Elbas kali ini. Dan sama seperti podcast-podcast Elbas sebelumnya, dengan narasumber kita yang sama, yaitu Mem Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Gimana nih, Mem? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya pada kesempatan kali ini bisa dipandu oleh Mbak Tri ya. Biasanya saya ketemunya sama Mbak Dini. Kali ini ada yang berbeda ya. Gak apa-apa ya. Iya. Untuk sementara kali ya, Mem. Memberi warna juga ya. Jadi maksudnya biar ketemunya kalau di ruang ekonomi bukan sama Dini terus ya Dini melulu ya. Dengar nanti Mbak Dininya, Mem. Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai apa ini, Mem? Kalau enaknya kita bahas apa ya? Bahas apa ya? Ada nggak saran yang maksudnya di ruang ekonomi kali ini kita enaknya membahas tentang sesuatu yang itu banyak dilakukan oleh orang-orang, misalnya seperti itu, dan ya insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat dan ya bisa diterapkan seperti itu ya. Kalau misalnya banyak yang digunakan oleh orang-orang ya, Mem, khususnya kalau di ekonomi itu kan berbisnis ya kan, Mem. Berbisnis ya. Berbisnis. Jadi kalau misalnya di dalam bisnis itu tentu ada kerjasama antara kedua belah pihak ya kan, Mem. Iya. Nah kalau misalnya di dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam, ada nggak, Mem, kata-kata atau misalnya kayak hal-hal ya, misalnya kayak memahami apa sih kerjasama dalam Islam, ada nggak kerjasama dalam Islam itu seperti apa gitu, Mem? Oke, jadi sepertinya ini mengarah ke istilah kerjasama ya, atau kalau kita kenal dalam istilah ekonomi Islamnya atau dalam Islamnya itu adalah syirkah, atau juga dengan bahasa lain disebut juga dengan musyarakah gitu ya. Sama ya, kadang disebut dengan bahasa syirkah ataupun musyarakah. Jadi secara umum itu kerjasama. Jadi sepertinya kita mengangkat ini menarik ya, Mbak Tri ya, tentang kerjasama ini, karena memang setiap orang, apalagi saat ini kalau kita kaitkan dengan dunia sekarang, kerjasama itu atau bahasa kerennya lagi adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini collab, kalau bahasa gaulnya itu sesuatu yang tidak bisa kita kerjain sendiri ya, gitu. Jadi kalau bisa bersama, kenapa harus sendiri? Yes. Kan, gitu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan bersama-sama, kenapa harus sendiri? Jadi bersama itu lebih baik. Dan kerjasama ini sudah diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah seperti itu ya. Dia masuk kajian ke sana dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi, karena ini termasuk ke dalam aktivitas ekonomi ya, kerjasama. Nah, jadi ada pengertian dulu yang mesti kita pahami dulu ya, secara istilah seperti itu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan syirkah? Jadi kalau secara umum ya syirkah apa ya, kerjasama sudah gitu ya. Tapi di sini syirkah yang dimaksud itu ada beberapa definisi yang ingin saya hadirkan di podcast Elbas ini, dan sehingga nantinya bisa kita simpulkan dari berbagai macam definisi ini, pada intinya adalah kesamaan tentang muaranya sama, menghasilkan satu definisi apa sebenarnya syirkah itu ya, dengan shin ya, syirkah ya. Jangan syirkah nanti lain ya. Ya, jadi kalau memang harus dibahasakan dengan gitu ya, syirkah ya, bunyikan dengan syirkah. Apalagi ini memang podcast Elbas ini kan ruang ekonomi ini kita khususkan juga untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah atau mempunyai peminatan terhadap ekonomi syariah ya. Dan secara umum juga saya pikir ini juga akan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan podcast Elbas. Nah,
Wabil khusus mahasiswa yang belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau di Ekonomi Syariah gitu ya, mulailah untuk membiasakan membaca dengan melafalkan kata-kata itu dengan tepat dan benar supaya terkesan ya itu ya, alumni ekonomi syariah gitu ya. Jadi jangan syariah dibaca syariah, kan gitu kan, lain kan. Jadi penyebutannya ya itu harus tepat. Jadi belajar walaupun kita dengan alasan tidak mengerti bahasa Arab atau juga tidak terbiasa, biasakan karena itu ya punya nilai juga ya gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke syirkah tadi itu ya. Syirkah ini kan menurut bahasa artinya al-ikhtilat gitu ya. Artinya campur atau percampuran. Ikhtilat kan artinya bercampur ya. Dan percampuran di sini itu artinya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Ya. Dari bahasa ini kan berarti bisa kita simpulkan artinya syirkah itu pencampuran harta seseorang dengan orang lain. Ya, dengan harta orang lain. Nah, jadi memang ini masalah harta, ekonomi toh ya. Nah, secara istilah ada beberapa definisi syirkah menurut para fuqaha gitu ya, ahli fikih gitu ya, yang ada perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah syirkah. Misal di sini kita ambil menurut Sayyid Sabiq. Ini yang diambil standar-standar yang saya pikir untuk anak level-level S1 harus tahu dengan nama-nama penulis berikut ini ya, yang harus kita ketahui. Jadi misalnya menurut Sayyid Sabiq itu syirkah itu adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Ya, jadi akad ya, akdun gitu ya, akdun bainal mutasyarikaini fi ra'sil mali warrabhi gitu ya. Jadi akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Jadi simpelnya akad terhadap dua orang yang bergabung terhadap berserikat terhadap modal dan keuntungan ya, terhadap modal dan keuntungan. Kemudian menurut Muhammad Syarbini Al-Khatib gitu ya, yang dimaksud dengan syirkah ini ada lagi definisinya, dan ini coba dibiasakan juga untuk kenal dengan Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib ini ya. Dia menyatakan bahwa syirkah itu adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau dengan cara yang diketahui. Ini bahasanya mungkin perlu diterjemahkan lebih lanjut ya, karena bisa jadi mereka mengartikan itu, mengistilahkan itu dengan kita harus diartikan lagi gitu. Jadi kalau menurut Syarbini tadi ini ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui atau cara masyhur ya. Kemudian kalau menurut berikutnya lagi, misalnya kita ambil menurut Imam Taqiyuddin gitu ya, Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, itu syirkah diartikan ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Ada mirip-mirip ya? Iya tuh Mem. Ibarat, jadi pengibaratan gitu, ibarat gitu ya, ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang sudah diketahui. Nah, kemudian kita ambil lagi mungkin satu atau dua lagi nih, boleh ya Mbak Tri ya? Boleh Mem. Dan semuanya, jadi ada juga pandangan di sini misalnya Pak Hasbi As-Siddiqi, ini bukunya yang tentang fikih itu dari level SMP, SMA, ini banyak masih digunakan sampai hari ini. Hanya saja mungkin ada yang sudah edisi revisi seperti itu ya, termasuk penulis yang juga di Indonesia cukup dikenal ya, Hasbi As-Siddiqi ini, bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan. Oke. Kemudian ada lagi misalnya di sini menurut Idris Ahmad, syirkah itu sama dengan syarikat dagang. Dipahami begitu ya. Jadi dua orang atau lebih sama-sama berjanji dan akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.
Nah, dari sini mungkin dari definisi-definisi tentang syirkah ini ya, dengan berbagai redaksi tadi gitu ya, pada ulama bisa kita pahami bahwa syirkah itu ya intinya kerjasama ya antara 2 orang atau lebih. Jadi minimal 2 orang dong, kalau sendiri nggak kerjasama kan, kerjasama sama siapa dia gitu ya, sama makhluk lain. Ya, antara 2 orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan, nah ini ya, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama, oke ya. Atau dengan bahasa singkatnya, akad kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan. Juga bisa modal dan keuntungan ya, itu juga bisa diartikan begitu. Itu barangkali ya yang mungkin sebagai awalan untuk definisi dan bisa dimengerti rasanya ya. Iya, Mem. Jadi intinya syirkah itu adalah kerjasama antara dua belah pihak ya, 2 orang atau lebih, ya, pencampuran hartanya ya, Mem. Gitu. Yang bisa dijadikan suatu kolaborasi ya, kalau kata zaman anak sekarang ya, Mem. Jadi itu dari pengertiannya aja udah banyak banget dari seperti Syahid Sabit dan teman-temannya ya, Mem. Dan teman-temannya dan rekan-rekan yang lain. Ulama gitu ya, punya pandangan. Jadi ingat ya, terhadap modal dan keuntungan. Jadi kerjasama modal dan keuntungan, atau juga kerjasama 2 orang atau lebih yang intinya tuh terhadap modal di mana kerugian dan keuntungannya ditanggung bersama. Sesuai dengan akad-akad ya, nanti persentase masing-masing modalnya apakah sama atau lebih. Nah, itu nanti akan kita bahas di macam-macam syirkah, karena ada banyak sekali macam-macam syirkah gitu ya, luar biasa ya. Rekan setia ya, untuk selanjutnya kita ke part 2 ya. Dan untuk rekan setia semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Dan ini sangat bermanfaat ya, Mem, untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengambil jurusan ekonomi syariah ya, karena ada pembahasannya mengenai syirkah dalam ekonomi syariah. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia.